Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas seputar soal TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2024. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan tipe soal hitung cepat dan pecahan. Nah, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai, check it out. Nah, sebelum kita masuk ke soal hitung cepat dan pecahan, ada beberapa materi yang perlu teman-teman ingat kembali. Nah, ini sebenarnya sudah dipelajari di SD ya, namun kita ulang lagi. Yang pertama, mengenai urutan pengerjaan operasi hitung. Nah, jika nanti di soal hitung cepat dan pecahan, teman-teman ketemu operasi hitung, nah yang pertama yang perlu teman-teman kerjakan, kalau di soal ada tanda kurung, itu yang terlebih dahulu kita kerjakan ya. Lalu pangkat, setelah itu akar, yang keempat kali atau bagi. Nah, untuk kali atau bagi ini dia sama-sama kuat, namun yang terlebih dahulu kita kerjakan yang berada di posisi kiri. Begitu juga untuk tambah dan kurang. Jadi urutannya ini yang paling kuat ya, kurung, yang paling lemah itu tambah atau kurang. Nah, selanjutnya aturan tanda. Untuk operasi perkalian, jika teman-teman ketemu perkalian dengan tanda yang sama, maka hasilnya tanda positif. Ya. Misalkan 6 kali 6, ini kan sama-sama positif, hasilnya 36. Sedangkan min 6 kali min 6, ini karena min ketemu min, ini juga positif hasilnya nanti. Hasilnya juga 36. Tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Misalkan min 2 kali 3. Nah, di sini hasilnya harus negatif. Negatif apa? 2 kali 3, yaitu 6. Begitupun sebaliknya ya. Nah, untuk pembagian juga sama. Untuk tanda yang sama, kalau kita bagi, itu hasilnya positif. Untuk tanda yang berbeda, yang menghasilkan negatif. Selanjutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada 3 aturan ya. Nah, aturan yang pertama yaitu min A kurang B. Bentuk ini sama aja dengan mengatakan min A tambah min B. Nah, untuk menyelesaikan operasi seperti ini, yang pertama kita tulis dulu tandanya, yaitu di sini min ya. Nah, ini min. Lalu angkanya kita jumlahkan, A tambah B. Nah, contohnya apa? Sini min 2 kurang 4. Nah, berarti di sini kan sama aja dengan min 2 tambah min 4. Kita tulis dulu tandanya, ini tandanya ya. Ini minus. Lalu kita jumlahkan 2 tambah 4 sama dengan min 6. Tinggal satu lagi ya, minus 7 kurang 1. Nah, berarti di sini tandanya minus 7 tambah 1, berarti 8. Aturan kedua, ini min A ditambah B sama dengan min A dikurang B. Nah, A-nya harus besar dari B. Contohnya apa? Misalkan di sini min 8 tambah 2. Nah, di sini kan A-nya 8 ya. B-nya 2. Nah, sini kan 8 besar dari 2. Untuk menyelesaikan ini, kita ambil tanda yang angka yang besar. Yang besar kan di sini 8, tandanya minus. Berarti kita tulis dulu minus, lalu kurangkan angkanya. Berarti 8 kurang 2. Hasilnya minus 6. Atau contoh satu lagi, 2 kurang 5. Nah, di sini yang lebih besar 5 kan? Tanda 5 ini adalah negatif. Jadi kita tulis dulu negatif, lalu kurangkan 5 kurang 2. 5 kurang 2. Hasilnya minus 3. Nah, untuk aturan yang ketiga, ini syaratnya B-nya yang besar daripada A. Contohnya, min 2 tambah 5. Nah, ini bisa aja teman-teman tulis jadi seperti ini ya. 5 kurang 2, dapat 3. Selanjutnya, di sini ada macam-macam pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuknya seperti ini ya. Contohnya 1/2,
7/8 gitu. Nah, untuk pecahan campuran bentuknya seperti ini. Contohnya misalkan 2, 1/3. Nah, pecahan campuran ini bisa juga kita artikan, misalkan A, B per C ya. Ini sama dengan apa? A tambah B per C gitu. Ini sama ya maksudnya. Nah, selanjutnya pecahan desimal. Pecahan desimal ini pecahan berkoma ya. Contohnya apa? 0,25, 1,2 dan seterusnya. Dari pecahan desimal ini kita juga bisa rubah menjadi pecahan biasa dengan cara misalkan 1,2 ya. Kita rubah jadi pecahan biasa. Ini 1,2. Kalau dia satu angka di belakang koma, dia per 10. Lalu tulis angkanya. Ini 12. Kalau 2 di belakang koma, seperti 0,25 ini, kalau kita rubah ke jadi pecahan biasa, kalau 2 belakang koma itu per 100. Kalau 3 di belakang koma, per 1000 dan seterusnya. Nah, kita tulis angkanya 25. Nah, selanjutnya yang D persen yaitu per 100 ya. Contohnya 1%. 1% itu artinya 1/100. 25%. Ini 25/100. Oke, operasi hitung pecahan. Nah, kalau teman-teman ketemu nanti operasi hitung pecahan di sini untuk penyebut itu yang di bawah ya. Jadi ini penyebut, yang atas itu pembilang. Nah, kalau penyebutnya udah sama seperti ini, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan ya, langsung kita jumlahkan aja yang di atas atau kita kurangkan. Berarti di sini A tambah atau kurang ya C per B gitu. Kalau dia tidak sama, sini ya, teman-teman bisa lakukan untuk penyebut kita kali, ya, jadinya BD. Lalu kita kali silang A ke D, jadi AD, tambah atau kurang ya B ke C. Jadi kita kali silang B ke C. Kalau untuk perkalian, atas kali atas, AC bagi bawah kali bawah, B kali D. Sedangkan untuk pembagian, kita kali silang A kali D per B kali C. B kali C. Atau untuk pembagian ini biasanya A per B bagi C per D ini kita rubah dulu ya. Kalau dia pembagian ini rubah jadi kali, A per B kali. Nah, yang ini dibalik. Jadinya D per C. Makanya hasilnya jadinya AD per BC. Selanjutnya ini tabel pecahan istimewa. Di sini teman-teman bisa hafalkan untuk mempermudah dalam penghitungan nanti. Nah, biasanya yang sering muncul itu pecahan penyebut 3, 4, 8, 6 juga mungkin, dan 9 gitu. Ini juga biasanya keluar. Nah, jadi teman-teman bisa hafalkan ya untuk pecahan istimewa. Selanjutnya kita bahas soal nomor 1. 16 2/3% kali 10,5 kali 2/7 adalah. Nah, di sini pecahan campuran tapi dalam persen gitu. 2/3% kali 10,5 kali 2/7. Nah, langkahnya yang pertama kita rubah dulu semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kalau dia pecahan campuran ini ya, kita rubah jadi pecahan biasa. Ini kalikan 3 kali 16 48, lalu tambah 48 tambah 2 50/3. Nah, persen ini kan per 100, berarti ini dikali per 100 ya, lalu kali 10,5, ini 105/100.
10 karena dia satu angka di belakang koma. Kali 7 kali 2 14 ya. 14 tambah 2 16 per 7. Nah, di sini yang bisa kita bagi ini ya. 50 dengan 100 itu sama-sama dibagi 50. Ini 2, ini 1. Lalu 3 dengan 105 itu sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 35. Lalu 2 dengan 16 sama-sama dibagi 2. Ini 1, ini 8. Lalu 35 dengan 7 itu sama-sama dibagi 7. Ini 5, ini 1. Nah, selanjutnya boleh teman-teman kalikan lagi ya. 1 kali 1 kali 5 kali 8 40. 1 kali 1 kali 10 kali 1 per 10. Ini coret-coret, hasilnya 4. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi tujuannya penyederhanaan itu biar mudah nanti mengalikan ya. Biar hasilnya makin kecil gitu. Soal nomor 2, 3 1/3 tambah 5 kurang 2 3/4. Nah, di sini triknya boleh untuk yang nggak ada pecahannya kita posisikan di depan ya, karena di sini penjumlahan nggak masalah. Kita pindahkan yang ini ya ke depan. Jadinya 5 tambah yang ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini kalikan 9 ya. Lalu tambah 10/3. Nah, ini juga kurang dikalikan. Ini 8 ya. Tambahkan dengan 3. 11/4. Nah, yang 5 ini kita biarkan dulu. Ini 5 ya. Tambah. Nah, ingat tadi kita sudah bahas untuk pengurangan pecahan. Untuk penyebutnya yang ini ya, kita kali 3 kali 4 12. Lalu kita kali silang 10 kali 4 40 kurang 3 kali 11 33. Nah, di sini 5 tambah 40 kurang 33 yaitu 7/12. Bentuk ini tadi sudah kita bahas, yaitu sama dengan bentuk pecahan campuran, menjadi 5 7/12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Sini agak lumayan panjang ya. Nah, ingat aturan operasi hitung. Yang pertama, dahulukan yang tanda kurung. Berarti yang ini dulu ya. Nah, ini boleh kita selesaikan. Tadi pengurangan pecahan, penyebutnya kita kalikan 6 ya. Lalu kali silang 4. 2 kali 2 ya. 4 kurang 3 kali 1 3. Nah, yang ini kita tulis dulu setengah. Ini boleh kita selesaikan ya, karena tidak ada pengaruh dengan tanda kurung tadi. Nah, kurang, kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, 2/9. Ditambah ya, masih dalam kurung nih. Nah, ini bagi, kita rubah jadi kali 6/1. Lalu yang ini setengah kurang 2/9 tambah 4 kurang 3 itu 1/6 kali 6/1. Nah, ini 6 bagi 6 1 ya, 1 bagi 1 1. Berarti hasil yang ini adalah 1 ya, 1. Nah, sedangkan yang ini kita lakukan operasi pengurangan pecahan tadi. Penyebut kita kalikan 18. Ini kali silang 9 kurang 2 kali 2 4. Ini tambah 1 ya sini. 9 kurang 4 5/18 tambah 1. Nah, ini kan sama aja dengan 1 5/18. Karena jawaban ini tidak ada di option kita rubah menjadi pecahan biasa. 18 kali 1, ini kali ya. Hasilnya 18, tambahkan dengan 5. Berarti 23/18. Jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 4. Nilai dari 25% tambah 3/2 bagi 3/16 kurang 7/5 sama dengan. Nah, untuk operasi
seperti ini ya. Yang persen kita harus rubah jadi pecahan biasa. Nah, 25% itu sama dengan 1/4. Tambah 3/2. Yang bagi langsung kita rubah jadi kali ya. Lalu kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 16/3 kurang 7/5. Nah, di sini yang kali dulu kita selesaikan ya. 18 dengan 2 itu 8. 3 dengan 3 sama-sama 1 ya. 31. Nah, sini 1/4 tambah 1 kali 8. 8 kurang 7/5. Yang ini boleh kita singkirkan dulu 8-nya. 8-nya ke depan ya. 8 tambah 1/4 kurang 7/5. Nah, ini 8 tambah, ini lakukan seperti yang tadi. Penyebut kita kalikan, jadinya 20, lalu kali silang. 5 kurang 28. 4 kali 7, 28 ya. Nah, ini 8 tambah minus 23 ya. Karena yang besar ini 28 ya, tandanya minus. Berarti minus 23/20. Ini sama dengan 8 kurang 23/20. Nah, kalau ketemu seperti ini, teman-teman bisa gunakan trik ini ya. Pertama, tulis dulu penyebutnya yaitu 20. Lalu 20 kali 8, ini kali ya, 160. Lalu kurangkan dengan 23, yaitu 137. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 137 itu kalau dibagi 20, yang mendekati adalah 6 ya. Karena 6 kali 20 itu 120. Nah, 137 kurang 120 sama dengan 17. Berarti sisanya di sini 17/20. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 5, hasil dari 0,111 sampai seterusnya, tambah 0,444 dan seterusnya, kurang 0,777 sampai seterusnya sama dengan. Nah, teman-teman harus ingat, di pecahan istimewa tadi, terdapat bentuk 0,a sampai seterusnya, ini sama dengan A/9. Nah, berarti yang ini jadinya 1/9. Sedangkan yang ini 4/9, lalu yang ini 7/9. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, yaitu 9 ya, yang atasnya kita tambah dan kurangkan saja. 1 tambah 4 kurang 7. 5 kurang 7. Min 2/9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, nomor 6. 16,67% kali 66,67% kurang 1/6 sama dengan. Nah, ini juga berkaitan dengan pecahan istimewa ya. Teman-teman harus ingat dan hafalkan. Bentuk 16,67% ini adalah 1/6. Sedangkan 66,67% ini adalah 2/3. Ini kurang 1/6 sama dengan. Nah, ini boleh kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 2 dengan 6 ini sama-sama dibagi 2. Ini jadi 1, ini jadi 3. Nah, lalu kita kalikan 1 kali 1, 3 kali 3. 1/9 kurang 1/6. Lalu gunakan rumus pengurangan pecahan untuk penyebut dikali. 9 kali 6, 54. Lalu kali silang. 6 kurang 9. Hasilnya min 3/54. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya nomor 7. Hasil dari 100 kali 238/476 tambah 99% kali 0,3636 sama dengan. Nah, perhatikan 238 dengan 476 ini bisa kita sederhanakan ya. 476 ini sama dengan 2 kali dari 238 ya. Ini sama-sama dibagi 238, ini 1, ini 2. Selanjutnya,
100 dengan 2 ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Ini jadinya 50. Berarti kan di sini 50 tambah yang persen kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu 99 per 100. Nah, bentuk ini terdapat di pecahan istimewa ya. Ini 0, AB, AB ya. Sampai seterusnya, ini sama dengan AB per 99. Jadi 0,3636 ini kita rubah jadi pecahan biasa menjadi 36 per 99. Nah, ini bisa kita coret, ini juga dicoret. Nah, ini 50 tambah 36 per 100. Nah, kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma. 50 tambah 36 ya, 1, 2. Ini komanya. Berarti ada 0 di sini. Kita jumlahkan, hasilnya 50,36. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8. 0,875 kali 22 per 7 kurang 0,375 bagi 17 per 8 sama dengan. Nah, ingat, ini juga termasuk pecahan istimewa ya. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Ini hasilnya 7 per 8. Lalu yang ini kita rubah jadi pecahan biasa juga. 7 kali 2, 14, tambah 2. 16 ya. 16 per 7. Ini juga pecahan istimewa ya, yang penyebut 8, yaitu 3 per 8. Nah, ini rubah jadi pecahan biasa. 8 kali 1, ini kali ya. 8 tambahkan dengan 7. 15 per 8. Nah, sekarang kita selesaikan. 7 dengan 7 sama-sama dibagi 7, ini 1, ini 1. 16 dengan 8 itu sama-sama dibagi 8, ini 2, ini 1. Jadi 1 kali 2, 2. Penyebutnya 1 kali 1, 1 ya. Nggak usah ditulis. Dikurang 3 per 8. Ini kita rubah jadi kali, lalu ini dibalik. Ya. 8 per 15. Coret ya, sama-sama dibagi 8. Ini 1, 1. 3 dengan 15 sama-sama dibagi 3, ini 1, ini 5. Nah, berarti di sini 2 kurang 1 per 5. 1/5 itu sama dengan 0,2. Nah, berarti 2 kurang 0,2. Hasilnya 1,8. Yaitu yang A. Selanjutnya nomor 9. 7 bagi 2. Boleh kita tulis jadinya seperti ini ya. 7 per 2. Per itu sama dengan bagi ya. Bagi 0,5. 0,5 bagi lagi dengan 14 per 2. Nah, yang ini 7 per 2. Nah, ini kita tulis dulu bagi 0,5 ini kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu setengah. Nah, yang ini boleh kita rubah jadi kali, lalu balik. 2 per 14. Nah, ini juga boleh kita rubah jadi kali, ini dibalik. 2 per 1 kali 2 per 14. Nah, 2 dengan 2 sama-sama dibagi 2. Ini jadi 1 ya, ini juga 1. Lalu yang ini ya, 7 dengan 14. Ini 1, ini 2. 2 dengan 2, ini 1, ini 1. Jadi hasilnya 1 kali 1 kali 1 bagi 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1 ya, yaitu C. Selanjutnya soal nomor 10. Diketahui P sama dengan 2 per 3 dan Q sama dengan 66,67% kali 5. Hubungan yang tepat untuk P dan Q adalah, nah yang pertama kita rubah dulu ya, P ini jadi pecahan biasa. Berarti 2 per 3, kalau kita rubah jadi pecahan biasa, ini 3 kali 2, 6 tambah 2, 8 per 3. Sedangkan yang Q, teman-teman harus ingat bentuk yang ini ya, sama dengan 2 per 3 kali 5. 5 itu sama aja dengan mengatakan 5 per 1.
Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalikan saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ini 10/3. Nah, karena 10/3 itu lebih besar dari 8/3, maka hubungan yang tepat adalah B kecil dari Q. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya ini soal tugas. Silakan teman-teman coba dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, jika di video ini atau di video-video yang telah diupload di channel YouTube Cilaau ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, silakan teman-teman tulis koreksinya di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.